survei politik itu ada dua. Yang pertama, ya, untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas seorang calon yang akan digunakan sebagai strategi nih. Jadi kalau ada yang bayar kemudian akan ngikutin yang bayar nggak? Enggak. Yang bayar itu cuma bisa minta tolong saya disurvei A, B, C, D, E. Ya, Satgas Kritik. Apa itu kepanjangannya? Hensat gagas keseruan politik. Ini sekarang topiknya survei politik. Wah, untuk apa keberadaannya ya? Ya, untuk saya ya. Gini. Survei politik itu teman-teman, biasanya tuh tujuan diadakan survei politik itu ada dua. Yang pertama, ya, untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas seorang calon yang akan digunakan sebagai strategi nih. Jadi strategi internal. Yang pertama itu tuh sebenarnya tujuannya, strategi internal. Terus kemudian yang kedua tentu saja untuk memperkuat opini publik. Kenapa saya katakan untuk memperkuat opini publik? Biasanya yang pengen banget diketahui publik itu adalah calon-calon yang elektabilitasnya tinggi-tinggi. Itu biasanya. Nah sebetulnya kemudian di dalam dunia survei-surveian ini itu apa sih pentingnya untuk rakyat gitu ya, untuk masyarakat? Sebetulnya rakyat banyak juga dibantu dengan data-data hasil survei minimal untuk mengetahui kira-kira calon-calon yang akan bertarung nanti di pilkada. Jadi rakyat tuh sudah paham dari awal juga, oh kira-kira tokoh-tokohnya nih si A, si B, si C, si D. Gitu. Jadi mereka udah mulai nimbang-nimbang juga, lihat-lihat juga kira-kira calon yang bagus tuh siapa aja. Gitu. Nah, apakah kemudian survei-survei punya agenda tertentu? Ini menarik sebetulnya. Kalau saya katakan demikian, karena memang biasanya survei dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Sehingga pasti ada agenda-agenda di situ. Terus survei politik tuh gimana sih? Ada yang bayar nggak? Kalau kedai kopi, saya jamin ada yang bayar. Mahal bos. Kedai kopi kan UMKM, namanya aja kedai kopi. Kalau nggak UMKM, kafe bos namanya. Kafe kopi. Jadi agak-agak barat. Tapi karena namanya kedai kopi, ya pasti ada yang bayar. Jadi kalau ada yang bayar, kemudian akan ngikutin yang bayar nggak? Enggak. Yang bayar itu cuma bisa minta tolong saya disurvei A, B, C, D, E. Kalau di kedai kopi hasilnya mereka nggak bisa minta. Ada nggak lembaga survei yang bisa diminta hasilnya? Nggak tahu saya. Kalau kedai kopi mah nggak punya. Gitu. Nah, di Indonesia yang bisa melakukan survei politik itu biasanya lembaga survei, bukan biasanya. Peraturannya lembaga survei yang sudah terverifikasi di KPU. Jadi KPU tuh yang menseleksi lembaga-lembaga survei mana yang bisa melakukan survei. Nah, kalau teman-teman cek di website KPU, nomor 1, peringkat 1 yang udah diverifikasi KPU itu namanya Lembaga Survei Kedai Kopi, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Makanya saya dikasih nih channel ini nih, karena kedai kopinya nomor 1, jadi bisa dipertanggungjawabkan, bukan ece-ece gitu. Jadi nomor 1 kita. Nah, kemudian pelaksanaan survei politik itu berdasarkan apa? Biasanya ngikut momentum yang ada tuh. Apakah survei politik itu selalu berkaitan dengan pemilihan umum atau pilkada gitu? Enggak juga. Kadang-kadang banyak juga tokoh-tokoh politik ingin mengetahui perkembangan politik yang ada di masyarakat. Misalnya
pendapat masyarakat tentang kebijakan-kebijakan negara. Nah itu juga bisa disurvei. Gitu. Kemudian juga swastanya juga banyak yang pengen tahu tentang bagaimana sih sebetulnya penerimaan pendapat masyarakat tentang kebijakan-kebijakan tertentu yang ada kaitannya dengan si perusahaan swasta itu. Jadi macam-macam memang. Secara ilmiah kan survei ini dilakukan. Nah, di kedai kopi itu ada bisa dicek rekaman sama titik GPS-nya. Jadi intinya adalah memang bagaimana metodologinya itu benar aja. Kan pakai stratified random sampling tuh. Jadi diacak kemudian bertingkat gitu. Biasanya kalau kedai kopi misalnya ada satu titik nih, kita ketok rumahnya nggak ada orang, itu nggak boleh pindah ke sebelahnya, itu harus kita kocok ulang. Jadi selama metodologinya benar, maka hasil surveinya juga akan benar. Nah, apa yang membedakan survei politik A dengan survei politik B? Ini masalah daerah, waktu. Jadi gini teman-teman, hasil survei itu hanya bisa menceritakan atau mencerminkan pada saat datanya itu diambil. Bahkan bukan pada saat diluncurkan ya. Misalnya data diambil di tanggal 15, kemudian diluncurkannya di tanggal 30. Itu bukan menggambarkan situasi tanggal 30, tapi menggambarkan situasi di tanggal 15. Nah kalau mau survei lagi, bisa nggak berbeda harinya, beda hasilnya? Bisa. Karena di dalam politik ada kaitannya atau ada yang namanya momentum politik. Nah itu disertasi saya tuh, buku saya juga. Jadi kalau mau beli ini boleh nggak sih gue promosi terus? Ini khusus di topik ini gue dari tadi promosi terus nih. Ada buku gue segala tuh, nggak apa-apa ya. Ada tuh buku momentum politik tuh. Jadi kalau misalnya kita survei di tanggal 15. Tanggal 17-nya ada momentum baru yang bisa mengubah konstelasi politik. Ya itu akan berubah nanti hasilnya. Atau misalnya kita sudah meluncurkan, sudah umumkan tanggal 30. Tanggal 31-nya ada perubahan. Misalnya di tanggal 30 calon-calon gubernurnya hanya 2 orang. Tiba-tiba di 31 yang 1 orang ini mundurkan diri. Jadi tinggal 1, berubah konstelasinya, bisa terjadi. Jadi memang jangan dianggap juga hasil survei kemudian bisa melihat masa depan. Sebagai informasi untuk memetakan akan seperti apa di masa depan itu bisa. Tapi kalau untuk memastikan masa depannya bakal begini, itu jangan begitu juga. Jadi dijadikanlah hasil survei ini sebagai informasi gitu. Supaya keputusan-keputusan politik yang diambil itu benar. Misalnya lagi nih ya, ada partai politik, wah kita nih dalam pilkada ini akan berkoalisi sama partai politik mana. Nah itu biasanya ditelaah tuh kepada partai politik mana. Kita bener nih, kita bisa. Itu ada surveinya. Kalau kita pasangan sama tokoh dari partai politik ini gimana hasilnya. Kalau kita pasangan dengan partai politik ini bagaimana hasilnya. Kalau kita melawan tokoh dari partai politik ini kita kalah atau menang. Nah itu bisa dipertimbangkan dari hasil survei. Nah sekarang apa yang membedakan antara survei, exit poll dengan quick count? Survei politik biasa yaitu dilakukan face to face, biasanya ada 400 responden, 800, 1200, 2400 tergantung kebutuhannya. Itu disurvei hasilnya, nanti hasilnya diumumkan. Kalau exit poll itu biasanya survei yang dilakukan pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Jadi selesai masyarakat ambil atau memberikan suara, dia keluar TPS, ditanyain tuh. Pertanyaannya bukan tentang hanya tadi milih siapa, tapi kenapa Bu, Pak mau datang ke TPS? Sebelum ke TPS ada persiapan khusus nggak ya? Ceritanya gitulah. Kalau quick count itu mencatat apa yang ada di TPS, kemudian masuk ke kedai kopi, kita telaah lagi, kita verifikasi lagi, 3 kali biasanya verifikasinya kalau kedai kopi itu. Sampai kemudian ditayangkan di media TV nasional. Gitu kalau survei. Apakah setiap lembaga survei hasilnya sama? Kalau metodologinya benar, biasanya mirip-mirip gitu ya. Ada nggak lembaga survei yang presisi gitu dengan hasilnya? Kedai kopi, presisi. Gitu ya. Jadi ya kalau mau komunikasi dengan kedai kopi
bisa tulis di komen juga kok. Nanti kan kebaca ya. Saya calon dari daerah ini mau kerjasama dengan kedai kopi gimana caranya gitu. Nanti pasti langsung dijawab ya gitu. Jadi nggak usah malu-malu, begitu juga boleh. Jadi teman-teman itu tadi tentang survei politik. Jangan lupa pantengin Satgas Satgas Kelitik ya bersama Henry Satrio, dan kita akan bicara tentang politik-politik lainnya di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei politik itu ada dua. Yang pertama ya, untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas seorang calon yang akan digunakan sebagai strategi nih. Jadi kalau ada yang bayar kemudian akan ngikutin yang bayar nggak? Enggak. Yang bayar itu cuma bisa minta tolong saya disurvei A, B, C, D, E. Ada nggak lembaga survei yang bisa diminta hasilnya? Nggak tahu saya.